kajian umum, ya, materi umum malam Kamisnya kita akan bahas tentang masalah akidah atau tauhid. Nah, di mana saya akan coba untuk membahas pada pengajian kita pada malam hari ini sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan hadis hasan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis yang cukup pendek, hadis yang tidak panjang sehingga mudah ya untuk kita hafalkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari tanda kebaikan Islam seseorang itu adalah dengan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi dimana ketika adanya seseorang yang mampu untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, maka apa? Itu menandakan baiknya keislaman seseorang. Jadi kita akan melihat pentingnya poin ini karena di situ bukan hanya disebutkan tentang ya dari keislaman seseorang. Jadi kalau bentuk dari keislaman seseorang itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, ini bentuknya masih umum. Ya, jadi itu bentuknya masih umum dan ini lebih dikhususkan lagi Islam yang baik, ya, atau ketika seorang itu dalam kondisi keislaman yang baik, bukan hanya dalam kondisi Islam, tapi dalam keislaman yang baik adalah mereka orang-orang yang mampu untuk meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sedikit awali dari perawi hadis ini, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, kita tidak asing lagi dengan sahabat ini karena banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini termasuk jajaran dari kalangan para sahabat yang paling banyak untuk meriwayatkan hadis dari Nabi. Ya, nanti kalau kita melihat seperti Ibnu Umar, ya, Zaid bin Sabit, ya, seperti Ibnu Umar saja sekitar 2000 sekian ya, hadis yang diriwayatkan, dan sahabat-sahabat yang lain di angka 2 atau 3000 ya. Tapi kalau sahabat Abu Hurairah itu sampai pada 5000 ya, sekitar 5374. Jadi 5350 lebih hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Dan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di mana Pak kita mendapati bahwa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini termasuk dari kalangan para sahabat yang miskin, ya, dari kalangan para sahabat yang miskin, sehingga beliau saking inginnya kemudian mendapatkan ilmu, maka apa? Kemudian tinggal di Masjid Nabawi, di samping Masjid Nabawi yang tergolong pada, yaitu mereka Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini adalah golongan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan ekonomi, yang tapi mereka ingin terus menggali ilmu dari Rasulullah, maka mereka tinggal di mihrab Masjid Nabawi. Ya. Tapi ternyata apa? Dengan kemiskinan ini ternyata tidak menghalangi beliau untuk meraup ilmu sebanyak-banyaknya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga nanti kita akan mendapati antaranya mereka orang-orang yang tidak suka dengan Ahlus Sunnah, itu mereka apa? Untuk kemudian
memojokkan atau memberikan label-label yang tidak baik, penyematan yang tidak baik kepada sahabat Abu Hurairah. Ya, karena apa? Sahabat Abu Hurairah termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah ini diantaranya apa? Untuk menghilangkan hadis-hadis yang cukup begitu banyak. Diantaranya apa? Yang gencar dilakukan oleh orang-orang Syiah, yaitu memberikan jarak, yaitu kecacatan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang pada itu adalah merupakan satu bentuk kedustaan. Ya, karena agar gimana Pak? Nanti akhirnya kemudian banyak hadis itu tidak diambil karena bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, padahal beliau adalah yang diakui oleh kalangan para ahli hadis, ya, dengan adanya satu kaidah as-sahabah kulluhum udul. Jadi sahabat itu semuanya adil. Ya. Makanya nanti kalau kita akan mendapati kelemahan-kelemahan dalam riwayat hadis itu bukan di kalangan para sahabat, tapi adalah generasi setelahnya. Ya. Karena apa? Menjadi kaidah ahlul hadis, menjadi kaidah dalam mustalahul hadis, ilmu hadis, as-sahabah kulluhum udul. Sahabat itu semuanya adalah adil. Nah, di mana Pak? Adapun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang dikatakan hadisnya adalah sebagai hadisun hasanun, sebagai hadis yang hasan, dan hadis ini adalah hasan li ghairihi, tapi bukan hasan li dzatihi. Ya, nanti dalam kajian ilmu mustalahul hadis, hadis itu ada hasan li dzatihi, hasan li ghairihi, ada sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Ya, jadi aslinya di mana? Hadis itu tidak sampai kepada derajat hasan. Tapi karena ada syawahid yang kemudian menguatkan hadis-hadis yang semisal, maka apa? Terangkatlah hadis tersebut menjadi hasan. Tapi hasannya bukan li dzatihi, karena aslinya dia hasan, bukan. Karena ada penguatnya, maka disebut dengan hasan li ghairihi. Hasan disebabkan karena yang lain. Hadis sahih juga begitu. Ada hadis yang dia aslinya tidak sahih, ya mungkin tingkatan pada derajat hasan, tapi karena banyaknya jalan yang meriwayatkan dan banyaknya syawahid, maka kemudian apa? Terangkat hadisnya menjadi hadis sahih, tapi bukan li dzatihi, tapi adalah sahih li ghairihi. Nah, ini bisa didalami kembali di dalam yaitu ilmu mustalahul hadis. Maka inilah pentingnya, maka sering kita sampaikan bahwa ilmu Islam ini sangat luas. Ya, dan kalau kita ingin memahami itu ya harus dengan lengkap. Ya kalaupun tidak, kita mengambil dari ya para ustadz, para kiai, ya para tokoh yang muktabar, yang memang keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Karena kita kan mungkin tidak sampai bisa untuk meneliti hadis, gitu ya. Tidak semua kita, mungkin juga bukan karena tidak ada kemampuan, tapi nggak ada waktu ya untuk meneliti hadis. Ya karena kita tidak sembarang untuk kemudian berbicara tentang hadis. Ya karena hadis itu ada yang dhaif, ada yang mungkar, ada yang maudhu, ya ada yang palsu. Ya, dan seterusnya dengan istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama. Dan itu istimewanya para dan Allah sudah dibukukan oleh para ulama. Jadi mana yang masuk hadis-hadis maudhu itu sudah dibukukan, mana yang masuk hadis-hadis dhaif itu sudah dibukukan. Sebetulnya apa? Tinggal kembali pada kita untuk mengkajinya sebetulnya. Ya, tinggal kembali kepada kita untuk mengkajinya. Tapi kalau kita mungkin tidak sampai untuk bisa mengkaji terperinci seperti itu, minimal apa? Kita untuk mengambil ilmu-ilmu ini dari ya para aktivis, kiai, ustadz, ulama yang muktabar, sehingga betul-betul ya bisa dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk dalam kajian hadis ya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan satu kalimat yang pendek. Ya, mungkin tidak butuh waktu ya,
berapa? 3 menit ya untuk menghafal hadis ini ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni. Hadis saya cukup pendek, tapi apa? Kita yakini di mana Rasulullah SAW adalah memiliki jawami'ul kalim, di mana apa? Ucapan Rasulullah itu pendek, tapi maknanya luas. Ya. Maknanya luas, pelajarannya luas, hikmahnya sangat luas. Ya. Dan itu untuk kemaslahatan kehidupan kita. Ya. Jadi dengan makna yang luas itu, pelajaran yang luas, hikmah yang luas, kemudian bukannya kemudian untuk mempersulit kita, tapi untuk mempermudah kita. Dan sunnah itu sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Jadi nggak ada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak sesuai dengan fitrah manusia, nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi bisa cek, dicari apa kira-kira sunnah yang tidak sesuai dengan fitrah. Nah, di mana Pak? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi," dari tanda kebaikan Islam seseorang di mana ketika seorang itu mampu untuk meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Jadi, kalau kita akan melihat kepada i'rab hadis, artinya susunan kata bahasa Arab dalam hadis ini, sebetulnya di situ min husni islamil mar'i itu adalah khobar, tapi mubtada'nya adalah tarkuhu ma la ya'nihi. Ya. Karena apa? Kalau kita memposisikan seperti itu memang benar juga secara arti. Jadi apa? Ya, tarkuhu ma la ya'nihi min husni islamil mar'i, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya itu tanda kebaikan Islam seseorang. Benar juga ya? Ya. Dengan susunan Rasulullah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, dengan dibalik tarkuhu ma la ya'nihi min husni islamil mar'i. Ya, alhamdulillah. Inilah kan ajar bahasa Arab itu ternyata luar biasa ya. Seperti itu kita akan mengenal mana mubtada, mana khobar, mana fa'il, mana maf'ul dan seterusnya. Maka tadi ilmu Islam ini sangat luas sekali. Ilmu Islam sangat luas sekali. Dan itu untuk memudahkan kita untuk memahami, ya, memudahkan kita untuk memahami. Jadi dari tanda keislaman, dari tanda baiknya keislaman seseorang ketika dia mampu untuk meninggalkan ya apa yang kemudian tidak bermanfaat untuk dirinya. Jadi pertanyaan kita, kapan keislaman seorang itu dianggap baik? Ya. Kapan keislaman seorang itu dianggap baik? Ya. Tarkuhu ma la ya'nihi, dan meninggalkan perkara-perkara tidak bermanfaat. Apa perkara yang tidak bermanfaat itu? Nanti kita akan coba sebutkan di sini. Diantaranya kita akan coba merujuk kepada kitab Al-Fawaid yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Di mana para ulama mereka ada beberapa pendapat untuk memaknai min husni islamil mar'i, baiknya keislaman seseorang. Ya. Ada yang pertama, mereka menyebutkan bahwa kebaikan keislaman seseorang minimal itu adalah pada tingkatan muktasib, pada tingkatan pertengahan yang Allah sebutkan dalam surat Fatir pada ayat ke-32. Minimal itu. Ya. Maksimalnya tentunya pada tingkatan yang ketiga. Yang buruk tingkatan yang pertama. Yang Allah sebutkan dalam surat Fatir, ya. Summa awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina wa minhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bi khairat bi'idznillah. Ya. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba yang telah kami pilih. Ya. Jadi ketika kita diwarisi Al-Quran, kita berpedoman terhadap Al-Quran, ini adalah pilihan Allah. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita berpikir bahwa ini kebetulan. Tidak. Karena kebetulan kita, orang tua kita Muslim, tidak. Tapi ini adalah pilihan Allah. Karena kita pun akan mendapati, meskipun orang tuanya Muslim, belum tentu anaknya Muslim.
Jadi ketika kita berpedoman terhadap Al-Quran, ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang tapi seorang telah dipilih oleh Allah menjadi seorang Muslim, mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Ada yang mereka mendolimi diri sendiri. Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Jami'ul Masail beliau menjelaskan mereka itu adalah orang-orang yang meninggalkan yang diperintahkan dan menjalankan yang dilarang. Ya. Apakah ada seorang Muslim yang seperti ini? Ada. Ya. Jadi Islamnya hanya sekedar label, Islamnya hanya sekedar pengakuan. Ya. Islamnya hanya sekedar di bitoko as-syakhsiyah. Ya. Ini kalau mau kita terjemahkan agak sedikit kayak mana gitu ya. Bitoko as-syakhsiyah itu KTP. Ya. Tapi apa? Yang dilarang dijalankan oleh mereka, yang diperintahkan tidak mau dijalankan. Nah ini dolimul nafsi, kondisinya mendolimi diri sendiri padahal telah dipilih menjadi Muslim oleh Allah. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasid, ada di antara mereka adalah yang pertengahan. Ya. Yang pertengahan ini siapa? Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang mau menjalankan yang wajib dan kemudian meninggalkan yang diharapkan. Mereka itu adalah al-awam, orang-orang umum. Ya. Perintah-perintah yang wajib dijalankan, yang dilarang ditinggalkan. Ya. Nah maka apa? Minimal baiknya seseorang itu dalam konteks yang kedua ini muqtasid. Tapi yang paling baik tingkatan di atasnya lagi adalah wa minhum sabiqun bi khairat biidznillah. Mereka adalah orang-orang yang menyegerakan diri mereka dalam kebaikan. Apa yang disebut oleh Imam Ibnu Taimiyah? Beliau mengatakan mereka adalah orang-orang yang menjalankan yang wajib, menjalankan yang sunnah, meninggalkan yang haram dan meninggalkan yang dimakruhkan. Ya. Memang apa? Berat. Ya. Nah, jadi arti yang disebut oleh para ulama min husni islamil mar'i minimal itu adalah dalam konteks muqtasid. Ya, ini makna yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu apa? Kebaikan Islam seseorang jika ia telah mencapai tingkatan ihsan yang disebutkan dalam hadis Jibril. Nah, ini yang kedua ya. Disebut oleh para ulama bahwa tingkatan baiknya keislaman seorang itu kalau orang itu bisa memosisikan diri pada tingkatan yang kedua, pada tingkatan ihsan. Ya. Karena memang nanti hadis Jibril itu yaitu ketika peristiwa Rasul didatangi malaikat Jibril yang Rasulullah ditanya tentang Islam, iman dan ihsan. Yang nanti disebutkan oleh Dr. Shalih Fauzan dalam kitab Tauhid dan sudah kita kaji untuk di jilid yang pertama, ya. Dan juga disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ketika beliau mensyarah kitab Ushul Salasah. Ya, ini adalah merupakan agama, ini merupakan ibadah dan ini merupakan tingkatan agama seseorang. Yaitu apa? Islam, iman dan ihsan. Ya. Jadi tingkatannya seperti itu. Artinya apa? Kalau orang itu sudah ihsan, ini sudah tingkat yang paling tinggi. Ya, tingkat yang paling tinggi karena di mana Rasulullah SAW ketika ditanya tentang Islam ihsan, beliau mengatakan apa? Anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah itu melihat kita. Maka apa? Ini tingkatan yang paling tinggi. Ibadah tingkatan yang paling tinggi yang akan membimbing, akan menjaga seseorang untuk senantiasa berada di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya kalau orang itu ihsan, sudah pasti dia mukmin dan sudah pasti dia muslim. Tapi kalau seorang mukmin sudah pasti dia muslim, tapi belum tentu dia muhsin, belum tentu dia ihsan. Apalagi muslim. Ya, muslim itu belum tentu mukmin, belum tentu ihsan. Ya. Makanya kalau video rahimahullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sampai menurunkan satu ayat dalam surat Al-Hujurat itu untuk menegur Rasulullah karena adanya orang-orang Arab Badui yang mereka baru kemudian berislam sudah
Mana Pak? Orang-orang Arab Badui, kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, datang kepada Rasulullah berbondong-bondong. Arab-Arab pedesaan, Arab-Arab dari pegunungan datang ke kota Madinah. Kemudian menemui Rasulullah dan mengucapkan keislaman. Setelah itu mereka mengatakan, kami beriman kepada Allah, kami ini mukmin. Maka kemudian Allah menurunkan ayat, wahai Muhammad, qul lam tu'minu. Katakan kepada mereka kalau mereka itu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kepada mereka kalau mereka itu baru berislam, belum beriman. Kenapa? Wa in tuti'ullaha wa rasulah, karena mereka belum taat kepada Allah dan Rasulnya. Syarat kemukminan taat kepada Allah dan Rasul. Ya, itu syarat kemukminan. Maka apa? Bisa jadi banyak orang yang muslim tapi belum tentu mukmin. Kenapa? Karena sulitnya dia untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu perkara yang berat. Ya, perkara yang berat. Bahkan juga mereka para penyandang yang suka ke masjid, ya, suka pakai kopiah, suka kemudian pakai gamis, belum tentu mereka mukmin. Kenapa? Karena syaratnya berat. Wa in tuti'ullaha wa rasulah, taat kepada Allah dan Rasul. Ya, artinya apa? Dia untuk senantiasa menjalankan ibadahnya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Jadi alasan karena kebiasaan nyingkir semua. Kenapa? Karena dia akan mengikuti Rasulullah. Alasan karena adat nyingkir. Alasan karena keumuman orang nyingkir. Kenapa? Karena dia hanya akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Masih banyak juga yang mereka meskipun suka ke masjid, ya, suka kemudian pakai kopiah, suka kemudian pakai gamis, belum tentu mau menyingkirkan daripada kebiasaan-kebiasaannya, adatnya, ya, kemudian amalan mayoritas orang. Nah, ini kadang masih menjadi daripada alasan-alasan mereka. Maka kalau Dr. Shalih bin Fauzan rahimahullah taala, beliau kemudian apa sih sebetulnya ciri-ciri khusus yaitu orang muhsin, orang yang masuk dalam taraf ihsan, ya. Apa ciri-cirinya? Beliau mengatakan adalah orang yang sudah dapat menjalankan hidupnya semua untuk Allah. Itu ada dalam kategori muslim, muhsin. Itulah yang Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah. Bala man aslama wajhahu lillahi fa huwa muhsin. Tentu saja barang siapa yang bisa untuk menghadapkan wajahnya secara total untuk Allah, maka mereka itu adalah orang yang muhsin. Tapi kalau masih cinta dunia, ya, masih cita-citanya adalah dunia, masih ingin numpuk-numpuk harta, masih menduakan Allah, masih mendahulukan ketaatan kepada selain Allah daripada taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini sulit untuk mencapai daripada derajat keihsanan. Kemudian yang ketiga, makna daripada baik daripada keislaman seorang itu bertingkat-tingkat. Ya. Nah, itu sesuai dengan keilmuan seseorang. Ya, jadi sesuai dengan tingkatan keilmuan seseorang. Maka apa? Tingkatan Islam, mukmin dan ihsan itu pun sangat berpengaruh dari ilmunya. Ya. Kenapa? Karena jelas bahwa untuk menjadi seorang mukmin yang baik, menjadi seorang muhsin, itu wajib pertama dengan ilmu. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, innamal ilmu bitta'allum, falaisal mar'u yuladu aliman. Sungguhnya ilmu itu dengan belajar, dan tidak ada seorang pun yang dilahirkan sudah dalam kondisi berilmu. Maka apa? Semakin tinggi kualitas ilmu seseorang, maka akan semakin memosisikan martabat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iman nanti pada tingkatan mukmin atau tingkatan muhsin. Ya, sesuai dengan kesungguhan dia apa? Untuk mengaplikasikan daripada ilmunya. Nah, yang jelas dari tiga penjelasan ulama tadi bahwa di mana apa? Untuk tanda daripada kebaikan keislaman seseorang itu adalah ketika dia mampu, ya, untuk kemudian menjalankan hidupnya, ya, itu adalah sesuai dengan apa yang dikehendaki
oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan kemudian bertolak ukur kepada ilmu yang itu nanti juga akan memudahkan untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Secara otomatis itu tarkuhu ma la ya'nihi. Kenapa? Orang yang berilmu dia akan ngerti betul manfaat waktu. Tidak akan kemudian terbuat. Kita akan melihat kondisi hari ini luar biasa. Waktu yang kemudian terbuat untuk hanya sekedar ngobrol sana ngobrol sini, nonton sana nonton sini. Apalagi sekarang kemudian apa? Banyaknya kafe-kafe, tempat obrolan. Berapa jam itu dia di situ? Ada yang kemudian dengan disediakan susu murni, ya kan begitu ya, susu racikan, ada yang kemudian dengan kopi, di situ dihabiskan untuk apa? Ngobrol, bahkan di daerah YN itu ada 3 ruko yang kemudian digunakan untuk apa itu ya, happy es krim gitu ya, jadi makan es krim, anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, luar biasa ramai itu. Ya kan? Hanya sekedar apa? Ya, dibuatkan tempat-tempat, ada yang berdua, ada yang kemudian bertiga, ada yang rombongan, ngobrol sana, ngobrol sini. Dan saya ketika kemudian ada kegiatan di depannya ini, saya melihat apa sih sebetulnya kegiatan mereka? Ya ternyata gitu. Yang perempuan tuh senyum sana, senyum sini. Ketika apa? Dia berhadapan dengan laki-laki. Gitu ya. Ingin mencari perhatian. Ya kan? Kemudian mau untuk dibonceng, mau dibawa kemana-mana, hanya sekedar segelas es krim, luar biasa. Makanya ada sebuah makalah itu berjudul apa? Ketika kehormatan dihargai dengan semangkok bakso. Semangkok bakso, musim dingin-dingin gini, yuk jalan-jalan kemana? Tak beliin bakso, wah seneng ya, luar biasa. Ya kan? Anak-anak kita anak gadis biasa. Ya. Kita akan dekat-dekat kampus itu. Ya husnuzon kita suami istri. Ya. Tapi kok kayaknya mau mengatakan suami istri kok kayaknya juga bukan. Ya kan gitu ya. Ini luar biasa. Kalau kita untuk suudon terus repot kan ya. Tapi kalau kita suudon kok kayaknya tidak seperti itu. Ya. Nah, maka apa? Semakin keislaman seorang itu baik, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tingkatannya kepada tingkatan yang baik, tingkatan muhsin, dia akan betul-betul mampu untuk memanfaatkan waktunya. Kan Rasulullah berpesan seperti itu kan? Ihtanim khamsan qabla khamsin. Itu yang Rasulullah sebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Manfaatkanlah 5 hal sebelum datang yang 5. Ya. Di antaranya apa? Sihataka qabla saqami. Masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Ya. Jangan kemudian mau beribadah kepada Allah justru ketika dalam kondisi sakit. Bahkan juga sudah diberikan sakit oleh Allah juga tidak mau kembali untuk ibadah kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Kita ada tetangga Bapak Ibu rahimahullah yang 1 minggu itu sudah cuci darah 2 kali. Ya. Dan karena di depan tempat tinggal kita kan gitu, jadi kita tahu betul gitu ya kalau keluar mau dibawa ke rumah sakit karena ada mobil yang kalau sudah waktunya itu untuk menjemput. Ketika kemudian ya pernah satu ketika karena sudah sakit mungkin sudah gak enak rasanya, maka waktu itu sempat izin untuk saya diminta untuk mengantarkan ke rumah sakit. Ya. Jadi ternyata Pak, kalau sudah berapa hari itu pucat, ya, lemes luar biasa itu. Ya mungkin sudah ya keterkaitan dengan ketergantungan dengan cuci darah itu. Gitu ya. Dan ternyata apa? Selama ini pun nggak pernah kelihatan ke masjid. Gitu ya. Padahal luar biasa. Kalau istilah dokter itu, ya, cuci darah itu sebetulnya apa? Untuk memanjangkan umur saja, untuk menjaga lah biar nggak cepat. Ya. Meskipun tentunya tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah ini sudah dalam kondisi ini
tidak takut untuk terus melakukan ibadah kepada Allah. Luar biasa. Dan padahal apa? Ternyata Bapak Ibu rahimahumullah, ketika sudah dalam kondisi sakit kita, sulit loh untuk mengerjakan sholat secara sempurna. Jangankan sakit kronis yang sampai mengancam kepada nyawa, sakitnya mungkin sakit gigi yang jauh dari nyawa. Coba itu kan. Ya, ketika rukuk sujud tambah nun, ya kan? Waduh, imamnya lama banget sujudnya, ya kan? Sudah Pak, nggak khusus sholat kita. Ya, akhirnya apa? Yang kita terbiasa sholat sunnah rawatib bisa jadi apa? Karena badan juga bergesi, badan nggak enak, segera pulang sampai rumah langsung tidur. Ya, nah ini kok kemudian mau ibadah kepada Allah nunggu kalau sudah sakit, dan ternyata ketika sudah sakit pun tidak bisa maksimal. Ya. Nah maka apa? Untuk memanfaatkan waktu, maka kalau kita akan melihat lahirlah sosok seperti Imam Ibnu Taimiyah yang bukunya itu luar biasa. Majmu' Fatawa itu, ya, ada mungkin sekitar 20 jilid, itu baru Majmu' Fatawa. Ya, Majmu' Al-Fatawa Al-Kubra di Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ternyata apa? Beliau itu memiliki kakek, yang kakeknya itu luar biasa. Ya, jadi apa? Disebutkan dalam satu riwayat itu, kakeknya itu kalau buang hajat itu pun tidak mau terlewat dari thalabul ilmi. Coba gimana caranya itu? Buang hajat sambil thalabul ilmi. Ya, itu apa? Ketika beliau masuk kamar mandi mau buang hajat, apa yang beliau lakukan? Di mana muridnya untuk membacakan dari luar kamar mandi. Jadi buang hajat sambil dengerin. Ya, Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ilmu itu meskipun apa? Sambil buang hajat. Saking apa? Memanfaatkan waktu. Ya. Maka sama dikatakan para ulama apa? Al waktu kasayf in lam taqtahu qata'aka. Waktu itu seperti pedang. Kalau kamu tidak bisa manfaatkannya dengan baik, pedang itu akan membunuhmu. Kenapa? Karena waktu detik-detik yang kita lewati itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka apa? Semakin tinggi kualitas ilmu seseorang, semakin besarnya daripada keimanan seseorang sampai pada tingkatan Islam yang baik, maka apa? Itu akan melahirkan dia mampu untuk memanfaatkan waktu, ya, sebaik-baiknya. Makanya pada Bismillahirrahmanirrahim, nanti kalau kita akan melihat apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid, ya di sini ada 10, ya, ada 10 kondisi di mana adalah perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya, ada sekitar 10 perkara yang sia-sia yang kemudian tidak mendatangkan manfaat. Ada 10 hal yang tidak bermanfaat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid. Ya, Al-Fawaid. Yang pertama apa? Mereka orang-orang yang memiliki ilmu namun tidak diamalkan. Ini enggak manfaat. Ya. Jadi ilmunya tidak bermanfaat. Ya. Ini adalah bagi hal-hal yang kemudian akan mendatangkan kepada kesia-siaan. Ya, tidak akan menimbulkan atau memberikan satu bentuk kemanfaatan. Ya. Yang pertama adalah mereka orang-orang yang berilmu namun tidak diamalkan. Ya. Luar biasa, karena Rasulullah di mana para ulama menyebutkan al ilmu bila amalin kasyajari bila tamalin. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon yang tidak berbuah. Dan para ulama mengatakan, ya, la yuqalu rajulu aliman hatta istama'a fihi al-ilmu wal amal. Seorang itu belum akan dikatakan sebagai orang yang alim kecuali setelah terkumpul pada dirinya ilmu dan amal. Ya, jadi kalau seorang itu dia berilmu, dia mengetahui tapi belum mengamalkan, maka apa? Ini adalah kesia-siaan. Ya. Jadi itu hal pertama. Ya, 10 hal yang tidak bermanfaat adalah orang yang memiliki ilmu namun tidak mengamalkannya. Ya, namun tidak mengamalkan.
kedua, beramal namun tidak ikhlas dalam beramal dan tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, ini adalah ketidakmanfaatan, ya, merugi. Ya. Jadi apa? Beramal banyak tapi tidak ikhlas dan juga tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Ya. Maka itulah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Ghasyiyah. Ayat yang ketiga, ya. Amilatun nasibah taswa naran hamiyah. Mereka telah beramal dengan susah payah, dengan kesungguhan, tapi juga masuk ke dalam api neraka. Kenapa? Karena mereka sudah kemudian beramal dengan sungguh-sungguh, tapi ternyata amalan itu tidak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Karena kita dalam ibadah itu menunggu dalil, bukan menunggu larangan. Ya. Kenapa kok kita sholat subuh 2 rakaat? Karena memang Rasulullah mencontohkan 2 rakaat. Kenapa kita wudhu untuk kemudian urutan? Ya. Mulai dari cuci tangan, kumur-kumur, kemudian istinsyak, masukkan air ke dalam hidung, dan seterusnya. Kenapa? Karena Rasulullah mencontohkan seperti itu. Inilah yang untuk kita lakukan dalam hal ibadah. Ya. Nah, maka apa? Orang yang kemudian akan dalam kondisi ketidakmanfaatan adalah ketika mereka beramal banyak tidak ikhlas, atau beramal banyak serius menghabiskan harta tapi ternyata tidak sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Kemudian yang ketiga, yang kemudian masuk dalam kategori ketidakmanfaatan adalah memiliki harta yang banyak namun tidak diinfakkan. Memiliki harta yang banyak namun tidak diinfakkan. Di mana Pak, ini hanya akan tidak bermanfaat, hanya akan menjadi satu bentuk kesia-siaan. Sudah kemudian, kalau soal tadi masih ada beberapa poin soalnya yang kita lengkapi setelah insyaallah.